Halo Lana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Tetap walaupun di rumah tetap bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi pada pertemuan kedua kita di mata pelajaran fisika, kita akan mempelajari materi tentang pengukuran dan alat ukur. Kalau pada minggu kemarin kita kan sudah membahas tentang materi besaran ya. Jadi ada besaran pokok, besaran turunan, kemudian ada materi satuan, dimensi, kemudian juga angka penting. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar pengukuran itu apa, kemudian alat ukur yang bisa digunakan apa saja. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini tetap sama seperti yang minggu kemarin, yaitu menerapkan konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan, kemudian menyaji hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Tujuannya, bisa memahami cara kerja alat ukur dengan benar, kemudian kalian bisa menggunakan alat ukur untuk besaran dengan benar. Kita mulai dulu dari pengertian pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah suatu proses untuk melakukan penghitungan suatu objek yang diinginkan. Misalnya kalian ingin mengukur panjang atau lebar atau massa atau waktunya. Kemudian pengukuran sendiri juga bisa diartikan sebagai proses membandingkan antara benda yang diukur dengan alat ukur yang digunakan. Misalnya kalian ingin mengukur tinggi badan, berarti yang diukur adalah seseorang yang ingin diukur tingginya. Alat ukurnya berarti bisa menggunakan meteran. Ini adalah tabel 7 macam besaran pokok beserta alat ukur yang sesuai. Kemarin kan Ibu sudah memberikan kalimat ya, biar lebih gampang untuk menghafal 7 besaran pokok, yaitu Pak Mawar suka juminten, panjang, massa waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Alat ukurnya untuk panjang ini kalian bisa menggunakan mistar atau nama lainnya adalah penggaris, kemudian bisa menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Untuk massa di sini kalian bisa menggunakan neraca. Kalau untuk massa badan kalian bisa menggunakan timbangan badan. Untuk waktu, alat ukurnya bisa berupa stopwatch, kemudian bisa arloji atau jam dinding. Untuk suhu di sini alat ukurnya adalah termometer. Untuk kuat arus di sini alat ukurnya ampermeter. Biasanya ini jadi satu anak-anak di alat yang namanya avometer. Jadi A-nya itu untuk ampermeter, V-nya itu untuk mengukur tegangan voltmeter, kemudian O-nya itu adalah ohmmeter, yaitu untuk mengukur hambatan. Jumlah zat di sini tidak dapat diukur secara langsung. Biasanya jumlah zat ini anak-anak pada mata pelajaran kimia itu diukur setelah terlebih dahulu mengukur masanya, kemudian dibagi dengan MR-nya. Untuk intensitas cahaya di sini alat ukurnya adalah light meter. Ya, kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lebih spesifik kepada alat ukur panjang. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Ini adalah alat ukur yang sering sekali kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biasanya penggaris yang kalian gunakan itu skala maksimumnya sampai 30 cm. Di gambar ini adalah bagaimana cara kita melihat dari angka pembacaan suatu mistar. Jadi yang benar adalah posisinya itu kita harus melihat dari posisi atas, tegak lurus dengan mistarnya. Posisi yang salah apabila kita melihatnya dari arah yang samping kiri, samping kanan, maka hasilnya akan kurang tepat. Ketelitian mistar di sini memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Ini diperoleh kalau kalian punya mistar ya. Ada mistar di rumah? Kalau ada, silakan dipegang dulu mistarnya. Antara 0 sampai 1 cm itu kan terdapat 10 strip ya anak-anak ya. Karena terdapat 10 strip berarti ketelitiannya adalah 1 cm dibagi 10. Berarti nilainya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Selanjutnya adalah jangka sorong. Di sini alat ukur jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih teliti lagi dibandingkan dengan mistar. Kalau tadi mistar itu ketelitiannya hanya
mm ya. Sedangkan untuk jangka sorong ini ketelitiannya adalah bervariasi anak-anak, ada yang 0,1, 0,02, 0,05 mm. Jadi dia lebih teliti dibandingkan dengan mistar. Ini adalah bagian-bagiannya. Di sini ibu bawa bendanya, cuma maaf ya kalian tidak bisa memegang langsung. Ini mungkin sudah pernah kalian pegang waktu SMP dulu, sudah pernah kalian praktekkan. Jadi ini jangka sorong. Jadi untuk jangka sorong di sini bagiannya yang paling bawah ini anak-anak. Ini adalah disebut sebagai rahang bawah. Ini fungsinya adalah untuk mengukur panjang dari suatu benda. Kemudian yang bagian atas ini adalah disebut rahang atas. Ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam. Apa contohnya, Bu? Bisa berupa cincin. Kalau kalian sekarang punya cincin ya seperti ini. Kalau cincin itu kan tengahnya berlubang anak-anak. Jadi untuk diameter luarnya kalian pakai rahang yang bawah. Untuk diameter dalamnya kalian pakai rahang yang atas. Kemudian ada lagi fungsi yang ketiga, yaitu ini anak-anak. Ini yang agak panjang ini ya. Ini adalah berfungsi untuk mengukur kedalaman. Nah, pada jangka sorong bendanya itu harus diletakkan di, tergantung mana yang mau diukur anak-anak. Kalau yang mau diukur adalah panjang atau diameter luar, berarti kalian taruh di rahang yang bawah. Bu Yanti kasih contoh dulu ya. Jadi untuk mengukur ditaruh di sini anak-anak. Untuk yang diameter dalamnya ditaruh di sini. Nah, ketelitiannya. Nah, di sini yang akan Ibu bahas, jangka sorong itu memiliki 3 jenis ketelitian. Ada 0,1 mm, ada 0,05, ada 0,02. Kita mulai dulu yang dari ketelitian 0,1 mm. Nah, bagian yang atas ini anak-anak, ini kan ada 2 skala ya pada jangka sorong. Yang paling panjang ini adalah disebut skala utama. Kemudian yang kecil ini anak-anak, ini yang kecil yang di bawah itu disebut sebagai skala nonius. Kalau kalian perhatikan di PowerPoint yang sekarang, gambar yang atas itu yang 0, 1, 2. Kemudian yang bawah itu yang 0, 5 sampai 10 itu adalah yang skala nonius. Berarti kenapa Bu ketelitiannya kok disebut 0,1 mm? Karena 1 dibagi dengan 10. 10 ini diperoleh dari banyaknya skala di skala noniusnya. Jadi skala noniusnya hanya memiliki 10 strip, maka 1 dibagi 10 menjadi 0,1 mm. Nah, sekarang cara membacanya ya untuk yang ketelitian 0,1 mm. Yang atas anak-anak, yang 0, 1, 2, 3 itu adalah skala utama. Kita membaca skala utamanya dari 0 yang atas sampai 0 yang di bawah. Berarti kalau kalian lihat angka 1 kan terlewat ya. Berarti setelah 1 sebelum 0 yang di bawah itu ada 2 strip lagi. Berarti ada 12 mm atau kalau gampangnya 1,2 cm. 0 sampai 1 itu adalah 1 cm atau 10 mm. Kalau tambah 2 strip lagi berarti nilainya adalah 12 mm. Kemudian kalian lihat di skala utama atau di skala yang bawah, mana garis yang berhimpit dengan atasnya. Di situ ada garis yang agak tebal ya. Garis keberapa? Adalah garis ke-7. Coba diperhatikan lagi, dihitung ya skala yang di bawah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini kan dia lurus dengan di atasnya anak-anak, maka yang berhimpit adalah skala ke-7. Kalian kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,1 mm sehingga diperoleh 0,7 mm. Hasilnya bagaimana? Kalian tambahkan antara skala utama dengan skala noniusnya. Berarti 12 mm ditambah 0,7 mm menjadi 12,7 mm. Selanjutnya, jangka sorong yang ketelitiannya 0,05 mm. Di sini
perbedaannya adalah di bagian bawahnya Nana, skala bawah atau skala nonius. Kalau yang 0,1 mm yang sebelumnya itu kan yang di bawah hanya ada 10 strip ya. Sedangkan bagi yang ketelitiannya 0,05 mm, di sini kalau kalian hitung stripnya ada 20. Berarti 1 dibagi 20 sama dengan 0,05 mm. Karena di sini antara 0 sama 1 masih dibagi 2 lagi. Berarti jumlah totalnya adalah 20. Bagaimana cara pembacaan untuk jangka sorong ketelitiannya 0,05 mm? Caranya sama dengan yang tadi, yang 0,1. Jadi kita baca dulu skala utamanya. Bacanya dari 0 yang atas sampai 0 yang bawah ya. Berarti setelah 1 cm di situ ada 2 strip sebelum angka 0. Berarti 1,2 cm atau 12 mm. Kemudian kalian lihat skala noniusnya yang di bawah, mana garis yang berhimpit dengan atasnya. Di gambar ini sudah diberi panah merah, yaitu berada di angka 2,5 ya. Kalau kalian hitung dari 0, itu garis keberapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 adalah garis yang kelima. Kalian kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,05, jadi hasilnya adalah 0,25. Jadi setelah digabung skala utama ditambah skala nonius berarti 12 mm ditambah 0,25 mm, hasilnya adalah 12,25 mm. Selanjutnya jangka sorong yang terakhir, ketelitian yang terakhir di sini adalah 0,02 mm. Ini seperti yang Bu Yanti bawa. Nih. Seperti yang Bu Yanti bawa. Jadi di sini bagian skala noniusnya Nana, antara 0 sampai 1 itu dibagi 5 strip. Berarti kalau 0 sampai 10 berarti ada 50 strip atau 50 skala. Sehingga ketelitiannya 1 dibagi 50 yaitu ketemu 0,02. Jadi nanti kalian melihat ketelitiannya berapa, ngelihat bagian bawahnya, skala noniusnya. Cara pembacaannya untuk yang 0,02 mm sama dengan yang tadi ya. Skala utamanya kita lihat skala yang atas. Berarti setelah angka 1 di situ sebelum 0 yang di bawah ada 3 strip ya. Berarti skala utamanya adalah 1,3 cm atau 13 mm. Kemudian skala noniusnya kalian lihat di sini panah yang merah. Ya, kalian hitung dari 0 yang di bawah. Sekarang kalian bacanya skala yang di bawah dihitung. 0 sampai 1 ini kan 5. 1 sampai 2 kan 10. Berarti ditambah 2 strip lagi berarti 12. Kalian kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,02. Maka hasilnya adalah 0,24 mm. Sehingga hasilnya kalian tambahkan skala utama dengan skala noniusnya yaitu 13 mm ditambah 0,24 mm sehingga hasilnya adalah 13,24 mm. Ya. Untuk yang jangka sorong sudah Ibu jelaskan ya. Jadi kalau untuk jangka sorong ada 3 ketelitian, nanti kalian melihatnya di skala noniusnya saja. Kalau hanya ada 10 strip berarti itu ketelitiannya 0,1 mili. Kalau ada 20 strip berarti 0,05. Kalau ada 50 strip berarti 0,02. Sekarang kita lanjutkan ke mikrometer. Jadi untuk mikrometer itu bendanya seperti ini anak-anak. Ya. Jadi untuk mikrometer di sini fungsinya sama untuk mengukur panjang benda juga, cuma dia lebih teliti dibandingkan jangka sorong dan mistar. Jadi yang paling teliti adalah mikrometer ini. Tetapi kelemahannya dia tidak bisa untuk mengukur benda yang terlalu panjang. Jadi mungkin hanya untuk mengukur benda yang batasannya sampai 15. Bu Yanti cek dulu. Jadi batasannya di sini hanya sampai 15 mili atau 1,5 cm saja. Jadi alat ini digunakan biasanya untuk mengukur benda-benda yang kecil, misalnya ketebalan dari kertas, ya, ketebalan dari rambut. Jadi untuk mengukur benda yang kecil. Ini adalah bagian-bagiannya, Nana. Untuk bendanya nanti harus kalian diletakkan di sini.
di antara rahang tetap dan rahang geser atau rahang putar, maaf. Rahang tetap itu di sini anak-anak, jadi dia tidak bisa dipindah-pindah, sedangkan rahang putar itu yang sebelah sini. Skalanya juga ada dua. Yang pertama di sini ada skala nonius. Nih, Bu Yanti semoga kelihatan ya di rumah. Ada skala nonius. Kemudian di sini ada skala. Kemudian ada skala putar. Sip. Mohon maaf anak-anak, Pak Adi minta tolong, ini kok ada tombol ini loh, muncul lagi. Dah, jadi ini barusan anak-anak diberi standing kamera sama Pak Adi. Jadi biar Bu Yanti lebih paham menjelaskannya. Jadi di sini untuk mikrometer anak-anak, kalau kalian lihat di sini kan ada dua skala ya. Yang ini yang tidak bisa diputar ini disebut sebagai skala utama. Kemudian yang ini anak-anak ya, yang bisa Bu Yanti putar ini adalah skala putar. Nilainya skala putar di sini sampai 50 skala. Jadi 0 sampai 50. Untuk ketelitiannya mikrometer ini adalah 0,01 mm. Jadi lebih teliti ya dibandingkan jangka sorong dan mistar. Kalau mistar tadi masih ingat 1 mm, kalau jangka sorong itu 0,1 mm. Kalau mikrometer ini lebih teliti lagi, yaitu 0,01 mm. Nah, benda yang diukur di sini, bentar Bu Yanti cari benda dulu ya. Benda yang diukur di sini harus diletakkan di antara ini anak-anak, di antara rahang tetap dan rahang putarnya. Jadi ini misalnya Bu Yanti dapat daun, yang ada di sekitar Bu Yanti daun. Jadi kalian bisa untuk mengukur ketebalan dari daun. Kalau pakai mistar kan agak sulit. Tetapi kalau pakai mikrometer ini sangat gampang sekali. Jadi ini ya. Jadi ini benda yang sudah Bu Yanti ukur, yaitu ketebalan dari daun. Jadi di sini kan akan muncul berapa skala utamanya, berapa skala putarnya. Jadi bendanya diletakkan di sini. Nah, sekarang ini adalah cara pembacaan dari sebuah gambar mikrometer ya. Semoga jelas. Di sini anak-anak skala utama kalian baca. Kita pertama baca dulu skala utamanya, yaitu yang ini, yang sebelah sini, atau bisa dicek langsung di gambar ya. Jadi skala utamanya di sana kalian baca yang atas dulu. Kan ada yang bagian atas, kemudian ada bagian bawah. Kalian baca yang atas terlebih dahulu, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah angka 5 yang di atas, di bawahnya ternyata ada satu strip lagi. Itu nilainya 0,5. Berarti kalau digabung nilainya adalah 5,5 mm. Kemudian selanjutnya kalian hitung berapa skala putar yang ada di gambar. Cari garis yang berhimpit dengan garis skala utama anak-anak. Di sini yang berhimpit adalah ke 30. Jadi dia maksudnya, Bu Yanti contohkan. Jadi di sini 30 dia berhubungan langsung dengan skala utamanya, lurus ya, 30 lurus dengan garis ininya, garis mendatarnya yang berhimpit. Karena 30 maka kita kalikan dengan ketelitiannya, yaitu 0,01, berarti hasilnya adalah 0,3 mm. Itu untuk yang skala putar. Berarti hasilnya skala utama kita tambah dengan skala putar, yaitu 5,5 mm, kita tambah dengan 0,3, sehingga hasilnya adalah 5,8 mm. Kalau yang mikro ini lebih gampang anak-anak. Nah, itu untuk yang alat ukur panjang ya. Jadi yang sudah Bu Yanti jelaskan tadi, ada mistar, ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer. Untuk selanjutnya ini alat ukur massa. Berarti di sini
Yang pertama adalah neraca sama lengan. Berarti di sini lengannya sama, anak kanan kiri ada 2 lengannya. Kemudian ada neraca 3 lengan dan ada neraca 4 lengan. Kebetulan di sekolah kita ini masih belum ada, Nana, jadinya Bu Yanti tidak bisa menjelaskan atau membawa barangnya secara langsung. Nah, ini adalah contoh pembacaan untuk neraca yang 3 lengan. Kalian lihat di sini ada lengan depan, tengah, sama belakang ya. Yang kalian baca adalah bagian ininya, bagian panahnya. Kalau digambar ada panah ya, itu kan bisa dipindah-pindah. Kita lihat yang bagian depan itu ternyata dia di angka 5,5 gram. Kemudian yang lengan tengah di angka 20. Kemudian di lengan belakang ini adalah 200. Berarti hasilnya yang mana, Bu? Kita jumlahkan semuanya. Lengan depan, tengah, sama belakang kita jumlahkan. Jangan lupa untuk penjumlahan dengan menggunakan desimal, untuk koma harus diluruskan. Ya, di sini ada 5,5 ditambah 20,0 ditambah 200,0 sehingga hasilnya adalah 225,5 gram. Selanjutnya alat ukur waktu. Ini adalah yang pertama stopwatch. Biasanya digunakan ini untuk guru olahraga ya. Biasanya untuk untuk menghitung berapa kecepatan lari menggunakan stopwatch. Stopwatch juga sudah ada di HP kalian masing-masing. Semua HP Ibu rasa sudah ada stopwatchnya. Ketelitiannya 0,1 sekon. Ini lebih teliti dibandingkan dengan jam dinding atau arloji. Kalau jam dinding sama arloji itu ketelitiannya hanya 1 detik. Jadi tiap dia pindah tek tek itu adalah 1 detik. Stopwatch yang elektronik ini lebih teliti lagi anak-anak, 0,001 sekon, lebih teliti lagi. Ya, ini gambarnya yang arloji ya, ketelitiannya adalah 1 sekon. Sudah Nana, untuk pertemuan hari ini alat ukur. Jadi yang bisa Bu Yanti paparkan hanya alat ukur untuk panjang, kemudian massa dan waktu. Untuk alat ukur yang lain nanti Bu Yanti akan coba jelaskan pada saat pertemuan langsung saja. Jadi untuk yang daring ini Bu Yanti jelaskan 3 ini aja, panjang, massa, dan waktu. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk absennya diisi, kemudian materinya dilihat sama tugasnya. Karena minggu yang kemarin yang mengumpulkan mungkin masih 25%, banyak yang belum mengumpulkan. Bu Yanti harap kalian sama bersemangatnya dengan Bu Yanti. Jadi gurunya semangat, muridnya juga harus lebih semangat. Sampai ketemu minggu depan. Bu Yanti akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.